Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Qala al-muhaddithu rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa ulumi sa'iris salihina fid daraini amin. Wa'an sampai mana nih? Wa'an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas bin Malik, ini khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini adalah khadim, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini menjadi pembantu itu waktu masih kecil. Leman masih kocek, terserah isi ina nojok Nabi. Qala, sudah di depan itu taqaddamat tarjamatuhu, bedole dulu tahun Anas bin Malik nih. Abu Hurairah Abi Abdillah kepira tahun no Anas bin Malik no? Hah? Anas bin Malik itu keberapa dia? Bapak apa? Hah? Bapak apa dia? Kita ulang, baca sedikit supaya kita ingat. Ummul Mukmin Aisyah, kemudian Abi Abdillah Jabir, Yazid, Ishaq, kemudian Nabi Bakrata, Abu Hurairah. Mana Anas bin Malik ini? Abu Hurairah juga. Mana Anas bin Malik? Nomor berapa itu?
An Abi Hamzata Anas bin Malikin Al-Ansari Anas ibni Malik bin Nadar bin Nadar Al-Ansari Al-Khazrazi An-Najjari Al-Madani thumma Al-Basri khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadaran wa safaran, waktu beliau ada di Madinah, begitu juga saat musafir itu Anas itu selalu membantu Nabi. Mundu qadimal Madinata ila an tuwfiya, sampai dari waktu dia datang ke Madinah kemudian sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya beliau berkata, Anas bin Malik, qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang ke Madinah, wa ana ibnu asyara sinina, dan saat itu saya berumur 10 tahun. Wa mata wa ana ibnu isyrina sanatan, beliau meninggal dunia Nabi dan saya saat itu umurnya baru 20 tahun. Jadi umur 10 tahun dia menjadi khadim, pembantu Nabi. Ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam samani ghazawatin, berperang bersama Nabi ada 8 peperangan ikut itu. Warawa al-kathir, beliau meriwayatkan hadis banyak. Wa iddatu ma rawalahu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maruya lahu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama fi musnadi Baqi ibn Makhladin alfa hadithan wa mi'atani hadithin wa sittatun wa thamanuna hadithan. Katanya itu 1280 hadis, 1280 hadis. Ittafaqa asy-syaikhani minha, dua syekh hadis yaitu Bukhari Muslim sepakat atas hadisnya Anas itu ala mi'atin wa thamaniyata wa sittina haditsan, yaitu 186 hadis. Jadi umur 10 tahun menjadi pembantu Nabi dengan menghafal hadis sebanyak pira? 1000 pira baru no? 1280. Itu Anas bin Malik. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Anas berkata, Sayyidina Anas berkata, lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika berat. Apa maksudnya berat di sana itu? Yaitu beratnya min syiddatil maradi, dari kerasnya penyakitnya Nabi. Jadi Nabi memiliki penyakit yang sangat berat, artinya berat beliau rasakan penyakit tersebut. Lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berat menghadapi penyakit, maksudnya syiddatil marad, yaitu yang sangat parah. Ja'ala yatagosyahul karbu, kemudian dia menjadikan
yatagosyahul karbu, yaitu kesusahan atau penderitaan, yatagosyahu menutupinya, artinya betul-betul sakit, penderitaan yang menutupinya. Apa artinya yatagosya? Menutupinya al-karbu, penderitaan. Ini sangat sakit kenen. Ja'ala yatagosyahul karbu. Terjadi kalau bahasanya kita musibah atau kesusahan itu atau kesakitan itu menutupinya, saking sakitnya. Wah kan endeng apa-apalah si sakit. Asyiddatu min sakaratil mauti, karena sangat sakit dari sakaratul maut. Itu maksudnya penderitaan menutupinya, artinya hanya derita yang ada, hanya sakit yang ada, hanya sakit yang ada. Jadi ini bahasa Arab, Masya Allah, luar biasa. Ndek sak kena sakit, sangat sakit tenundek. Tapi di sana mengatakan ja'ala yatagosyahul karbu, penderitaan menutupinya, artinya enggak nara sini dah si santer isi na sakit. Itu jadi jelas ini maksudnya ja'ala yatagosyahul karbu, yaitu penderitaan menyelimutinya atau rasa sakit yang menutupinya. Si sakit lalu sampai wah midap dengan santra sin sakit det mani tekan sekarat ini soal. Di sini disebutkan liuluwi darajatihi wa syarafi rutbatihi, karena ketinggian derajatnya dan kemuliaan tingkatannya, karena ketinggian tingkatannya dan kemuliaan derajatnya. Jadi sere atas dari manusia ini di sisi Allah, maka penderitaan yang kita hadapi itu semakin tinggi. Ya, nih, melem jadi dengan atas nih, melem jadi dengan atas di sisi Allah, lagu menderita. Memang seperti itu dia. Orang-orang yang semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, maka hidupnya akan semakin menderita. Nah, dengan nih sere matas lebawon dunia sini, maka penderitaan manusia itu akan semakin tinggi. Sampai kapan itu? Sampai meninggal dunia. Penderitaan itu akan kita hadapi sampai meninggal dunia. Lamun cara bahasa dengan serorun, dengan dek pacu no? Apa ini seolah-olah hanya Allah menciptakan penderitaan saja. Saking ye hinidap. Lamun dengan sak pacun den sono menuhin. Kembali karena dia tahu itu semua dasarnya datangnya dari Allah. Maka lamun wah menu entat menderita hidup penuh, kemudian kalian tahan, terima segala macam, sudah kalian jadi orang besar, sudah itu. Nabi dari dalam perutnya menderita sampai meninggal dunia. Tapi setelah menjadi nabi, apakah nabi merasakan penderitaan itu? Kan enggak. Karena dia nikmat dengan Allah dalam perjalanan hidupnya.
sehingga rasa kurang yang dihadapinya, perasaan-perasaan yang ada itu, ujian, tantangan, fitnahan, semuanya itu ya biasa saja, karena dia sudah tenang dengan Allah dan Rasulnya. Ngerti nih? Makanya orang yang melihat seorang aulia Allah yang kita lihat menderita itu salah. Betul, itu adalah penderitaan bagi kita, tapi bagi dia, karena dia sibuk dengan Allah sehingga yang kita lihat itu ya hanya seperti itu. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah ini, orang-orang yang dekat dengan Allah, hidupnya ya nikmatnya dengan siapa? Dengan Allah. Sekalipun bergaul dengan manusia, dilihat penderitaannya, sakitnya, kurangnya, segala macam, yang dia dapat ya dia santai saja. Begitu menghadapinya, istilahnya santai, rileks. Nah itu den sama maraunin hale apa nula lagi apa nih ale biasa nih pinaan si dengan lagi di santai apa unina apa nih apa nih apa nih apa nih nah santai kawan lagi santai kawan kan. Jadi ya santai saja, hidup ini akan terus berjalan ya dengan perjalanannya, perjalanan kita itu. Oh iya nih lagi santai kawan itu ya. Jadi ya jalani saja hidup ini. Kalau ada musibah, ada apa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah. Kalau sudah apa, kita mau bilang apa lagi? Paham nih? Maka jangan terlalu apa namanya ya, kita ambil pusing lah segala sesuatu ini, karena itu tadi. Kenapa ya kita harus menjalani hidup ini ya, mau tidak mau ya kita harus jalani. Jangan seperti itu, ini cerita benar ini, tapi jadi pelajaran untuk kalian itu. Ini diakibatkan karena pergaulan. Lalu mati diri, gantung diri. Kanak SMA. Kebetulan kelompok nenu ya kelompok apa mau sepeda motor aerox doang. Munteo kuah terus aerox. Karena tidak ada aerox bunuh diri. Tidak punya agama. Itu disebabkan karena apa? Pergaulan. Angka lamun bergaul no ndok-ndokan kan bergaul sekecet. Ndak saya kan bergaul dia berdoain batur dia milih iPhone, berdoain batur milih iPhone. Antap lalu hidup. Jangan begini. Pokok ndokan kan dia bergaul. Kenapa? Karena pergaulan itu bisa membawa keinginan yang ya nafsu tadi itu sudah. Lamun tak andokan kan cet bergaul kan ndek lalu ke milik itu. Yang penting ya itu sudah, kita damai dalam hidup ini. Paham nih? Jadi ini kehidupan orang sekarang kan.
ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok itu berpikir tentang lamun menunin apa kesepakatannya, oh beli. Kita yang tidak punya apa-apa ya habis kita kan. Dengar nih, bergaul sa endok-endokan kan dia bergaul. Jadi Nabi itu yatagosyahul karbu, perasaan yang menutupi apa tadi itu saya bilang, kesusahan, kesengsaraan menutupinya, saking sengsara, saking sakitnya itu. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, kemudian Siti Fatimah berkata, wa karba abatah. Ini bahasa Arab ini ya. Wah itu wah lin nadbati, ya untuk arti hak bengak lah menon. Lah cara bahasa tidak apa. Lah si lelah sakit lah itu bahasa kita. Wah itu lamun cara bahasa itu alangkah sakitnya abatah bapaknya, atau maksudnya di sini disebutkan alangkah sakitnya bapakku. Lamun cara bahasa tite nu. Lah bahasa Arab mengatakan saya ning laos lah si sakit ruwen nina kunin. Sa bengak lalu sa apa aranu? Bengak lah, bengak dalam arti apa istilah bengak? Sa seriuk dengan sa santer sing sakit. Lah dengan teri tumpah baru lah itu tadi. Wa karba abata katanya Siti Fatimah. Apa maksudnya itu? Qalathu lamma ra'athu halla bihi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakannya ketika Siti Fatimah mengatakannya ketika dia melihat bapaknya mendapatkan itu. Fata'allama qalbaha. Kemudian dengannya itu merasa sakit hatinya. Siti Fatimah sak seriuk bapak sak sakit senu. Wabaha bima fihi lisanuha. Kemudian apa ranun munin isi sakit lamun cara bahasa dite. Aduh sakit. Aduh lamun sakit apa nih? Nangis enggak gesidean. Sida lamun nangis apa nih? Meong enggak unim ya. Geran makana meong sakit. Nah itu. Sida demem serius dengan sakit kena aduh apa nih? Lah lamun itu apa ran sabar unin dite. Nah lamun Makkah apa? Wa karba abata. Lah si sakit bapak kenin. Lah si sakit bapak kenin. Iya kena no. Wa karba abata. Si periak serius bapak yaitu Nabi Muhammad yang sangat sudah ditutupi dengan rasa sakit yang sangat sakit. Kemudian periak serius bapak nih Siti Fatimah wa karba abata. Ya yaunillah isi sakit bapak lah isi sakit bapak menonin. Nah jelas no? Ya kena dia wala. Nah ini kena bahasa dite no. Karba abatah. Tapi di dalam orang Arab itu disebut lin nadbah. Nah, itu orang Arab mengatakan wawa itu lin nadbah.
Wau itu namanya lin nadbah. Apa itu wau lin nadbah itu? Wau lin nadbah itu adalah salah satu suara orang Arab katanya disebut, yaitu bahwa suara orang Arab itu, mana dia? Disebutkan, kenapa dia? Oh ini dia. Yaitu famin turathi sauti mutawarrisi wa sarhati ma'arakati ihtifaliyatin thaqafiyatin asliyatin lada qabilati syuhuh, yaitu kabilah Arab, yaitu ya suara-suara yang keluar, ya artinya wah mara ite kenalah, bukanlah bengak ya, bukanlah bengak, tapi la yang membuat dia kasihan melihat karena sakitnya itu. Faqala kemudian Nabi mengatakan, faqala kemudian Nabi bersabda, laisa ala abiki karbun ba'dal yaumi. Ya, menu bahasa Nabi, tidak ada atas bapakmu kesusahan ba'dal yaumi setelah hari ini. Laisa ala abiki, tidak ada atas bapakmu kesusahan, kesedihan, kesengsaraan ba'dal yaumi setelah hari ini. Jadi ya kehidupan ini kalau kita lihat bahasa ini, Masya Allah luar biasa. Artinya ya, di sini pengarang ini menafsirkan kata-kata ini yaitu la yusibuhu nasbun wala wasbun yajidulahu alaman ba'dal yaumi. Tidak akan mendapatkan musibah, yang juga tidak akan mendapatkan kesengsaraan yang dia dapatkan atau rasa sakit yang dia dapatkan setelah hari ini. Li'annahu yantaqilu min daril akdar ila daril akhirati wassalamatid daimati, karena dia akan berpindah dari tempat yang keruh ini kepada hari akhirat dan hari keselamatan selama-lamanya. Manusia selama hidup pasti akan terbebani dengan kehidupannya, dengan masalahnya, dengan penderitaan-penderitaannya, bahkan dengan kesenangannya. Nabi mengatakan seperti itu kepada anaknya, tidak ada atas bapakmu kesengsaraan, kepedihan, kesusahan, kesakitan setelah hari ini. Itu katanya Nabi kepada Siti Fatimah. Falamma mata, maka ketika Nabi meninggal dunia, qalat Siti Aisyah berkata, ya abata, wahai bapak, katanya, ajaba rabban da'ahu, ajaba rabban da'ahu, menjawab Tuhan, da'ahu, akan doa-doanya. Jadi bapakku telah mendapatkan jawaban Tuhannya, maksudnya itu. Ajaba rabban da'ahu, ajaba rabban da'ahu, dia mendapatkan doa
diterima doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Siti Fatimah, ya abatahu ajaba rabban da'ahu. Wahai bapak, katanya itu, Allah telah menjawab doanya. Siti Fatimah kena menuni. Ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu. Wahai bapak, jannatul firdaus, surga firdaus, ma'wahu, tempat kembalinya. Ya abatah, ya aba itu abun maksudnya. Ya bahasa Arab nih kan, bahasa sebenarnya kan ya abi kan. Tapi ini dipakai ya orang-orang Arab dalam dalam keadaan sedih. Orang Arab dalam keadaan sedih, yauni ini menunjukkan sebuah kesedihan yang dia derita terhadap musibah ditinggal meninggal dunia oleh bapaknya, yaitu Siti Fatimah itu. Yauni ini bahasanya Siti Fatimah. Ya abatahu ajaba rabban da'ahu. Wahai bapak, Allah telah menjawab doanya. Ya abatahu, wahai bapak, jannatul firdausi ma'wahu, surga firdaus tempatnya. Nah itu. Ya abatah, wahai bapakku, ila jibrila nan'ahu ay narfa'u. Wahai bapak, kepada malaikat Jibril khobarnya atau ceritanya terangkat, kami mengangkatnya. Jadi cerita itu bahwa kebersamaannya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, nan'ahu ay narfa'u khabarahu ilaihi, kami akan memberitakannya kepadanya, kepada malaikat Jibril. Karena kenapa itu? Li'annal insan yudhkaru ma yanzilu bihi minal ahwali li ashabihi. Jadi karena manusia itu akan mengingat sahabat-sahabatnya itu. Karena manusia akan menyebut sahabat-sahabatnya itu saat saat dia sudah tidak ada, maka cerita-ceritanya itu akan diceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi demen wahambilinan cerita ini terangkat ke, katanya ini kami menceritakannya kepada malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu adalah sahabatnya. Falamma dufina, ini bahasa Arab zaman dulu nih, jarang dengan kadu nih. Ya abataha ajaba rabban da'ahu, ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu, ya abatahu ila jibrila nan'ahu. Nah, itu bahasa Arabnya orang-orang dulu itu. Intinya bahwa kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat kesedihan yang muncul daripada Siti Fatimah dengan kalimat iyan dan sedih nih dengan Arab nih. Ini kalimat sedih orang Arab. Si dalam sedih berbeda.
apa nyempatem terus itu nangis tite apa nih tite gamak uni kan isi sedih sogol suara isi sedih gamak layak kesolah hidup menulah ini tite lamun tak sedih falamma dufina maka ketika dimakamkan dikuburkan qalat Fatimah radhiyallahu anha Siti Fatimah radhiyallahu anha berkata ya Anasu wahai Anas bin Malik nih ya Anasu wahai Anas atabat anfusukum ini katanya Siti Fatimah ini atabat anfusukum apakah diri kalian itu baik antahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turaba untuk menaburi atas menaburi ya atin te ini aran tahtu aparan biasen lamun dengan mati karena deme muah terlepas ampun te demakan tanah ampun te puluhan tanah ile anu nenu le aparan sangkep napa nu adin satau diri na mati lagu dendek no tompok kedo ya akamberan nu menaburi lamun lamun cara bahasa itu nu menaburi aparan tanah nu le atas an mayit senu lamun cara bahasa kita ni mengatakan begini Siti Fatimah kepada Sayyidina Anas atobat anfusukum ya solahangan mencari bahasa dia solahangan ja aparanon solahangan ja taburi sa aparan apa bahasa itu bahasa Sasak polo tanah menaburi apa bahasa Sasak hah apa sangkur tanah mai angan mak sangkur tanah jokrab nabi mai angan mak sangkur tanah ojok nabi polo-polo tanah nu menaburi tanah kepada nabi Masya Allah atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ini apa namanya bentuk-bentuk kesedihan ini kan bab apa ini bab sabar ini kan ini bentuk kesabaran Siti Fatimah menghadapi musibah meninggalnya bapak beliau kalimat-kalimatnya tadi itu yang mengatakan begitu kemudian sampai bertanya kepada siapa namanya kepada Sina Anas mai angan mak puluhan tanah itu ele aparanu le atas kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-turaba tanah kaparan tanah maksudnya itu ini bentuk cara Siti Fatimah bersabar menghadapi meninggal dunianya siapa bapaknya kalimatnya mengatakan waktu sakitnya apa yang dia katakan jadi memang saini telengok dengan toakno aja uli dengan nina doang ya dah memang dengan nina ni luar biasa nih sanina nina ya doang paling perhatian ile ina aman itu hama mama ni aron darak kulu doang imam doang mentang nejo mele aparan segala macam tapi perempuan itu Masya Allah diberikan
perasaan yang luar biasa kepada orang tuanya itu tentang penderitaan yang dialaminya, sampai dia ikut merasakan itu. Siti Fatimah ini Masya Allah sangat memperhatikan bapaknya yang namanya Siti Fatimah sebagai seorang anak. Masya Allah, ini juga memberitahu kepada kita bahwa ya perempuan-perempuan itu ya sangat memperhatikan orang tuanya. Itu sama aja agak kurangan dengan taat. Sebagai generasi penerus itu teparan penerus, sementara saya paling kangen dia dengan saat ini doang. Masya Allah, Siti Fatimah itu ya. Ya itu dia. Jadi saat menaburkan tanah, mudah-mudahan sabilo umur dengan toak dan maka lapu. Jadi alamun lepas tanah tajah di si ulama-ulama seno unit berdoa karena demi mak polok tanah jog dengan toak milik dalam demin sak demin wah terperebak atau juga demin wah kuburan polok tanah telu kali terpolok demak tanah sekali adem doa tabur tuh bawah minha khalaqnakum, terus demak sak kedua wa fiha nu'idukum, terus sak ke telu wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ye unit lepas tanah nuto ile dengan doa atau saya pun juga ndek apa dengan doa doang. Demak jemput minha khalaqnakum lepas. Namun cara bahasa itu tanah ilim tepina. Lepas sak kedua wa fiha nu'idukum, tanah lain tulak malik. Demak sak ketelu wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Apal dia? Minha khalaqnakum. Meh anu atom. Anu peranu spidol. Ada yang saya tahu ni melepas tanah aro, ada yang tahu ni melepas tanah ni asal-asal muluk-muluk doang. Ndek napa terpolok-polok doang tanah no, ya terpolok si doa no. Minha khalaqnakum. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idu minha khalaqnakum. Apa unik tu? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Ini kan Al-Qur'an ini. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini sak pertama nih. Ini pertama, kedua, ketiga. Yaunin dengan lepas tanah no. Lamu melepas tanah tuh ilik kubur. Saya pun nak mati ceriten lamut bacaan sak ni jok dengan sak mati senu ande na mudah-mudahan sak selamat
ande nak tempok padak iya kena iya jadi tukang tangklis menolah jadi kira-kira uni lagu bener-bener minta mak bacaan mandre lah mendek pacu ngaji sembahyang jaulit telangi endang malaikat lamun pacu selamat lamun dek pacu dek mak selamat menolah intin hidup seni ya dengar nih ini malah sak doan dengan lagu sak doan deng gulu ja mungkin bisa saja mengurangi ya engkah doan malik telangi malaikat jadi doa ini merupakan juga bagian leman pengodop-odop sebenarnya dan juga bisa saja mengurangi siksaan orang atau bisa saja dengan itu ya dia lebih derajatnya lebih tinggi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar nih. Jadi ingat no baca doa adik narak si tolong dengan sak wah mati telang dengan sak wah mati saya pun juga tahu mentah no dia memang lepas bahkan katanya lamun melepas mayit ndek seno wajib nih ja doa ni pokok kena cara terlepas lamun lepas mayit seno doaan kena bismillahi ala sunnati rasulillahi ala sunnati wa millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia doa dengan lepas mayit ini. Tole apa ranon? Le kubur senun. Bismillahi ala sunnati wa millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi ala sunnati wa millati rasulillahi sallallahu. Nah, ini dalam lepas mayit. Ndek sono wajib doa ni dia. Cuma ya arak si tolong dengan mati. Ndak bisa param dia memang terdoa nampun mah bebas. Tu pak be dengan manuh lema suruh doa tadi. Ia baca ak mantra ni ketulisan ni ada selamat. Bukan begitu. Jadi doa ini hanya sekedar membantu saja orang-orang yang meninggal dunia. Membantu orang-orang yang meninggal dunia. Lamu satu tolong ni sembayang di nuah di gulu kena pegawaian. Ya selesailah dia. Imam leleh berdoa itu. Tapi ya manfaat kita ya, untuk orang-orang yang meninggal dunia itu paling tidak ya jadi ibadah kita juga mendoakan orang. Kan Al-Quran mengatakan apa katanya Al-Quran, doa orang yang boleh ada dalil orang meninggal mendoakan untuk orang yang meninggal dunia ada, yaitu ayat Al-Quran mengatakan apa namanya ya alladzina sabaquna bil iman itu. Hah? Apa katanya?
Apa karena Al-Quran mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini dalil tentang kita mendoakan orang-orang terdahulu. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka-mereka yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka berkata, apa katanya? Yaitu rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang mereka-mereka dulu telah lebih dahulu beriman. Mereka-mereka telah lebih dulu beriman. Artinya kita mendoakan orang yang beriman dulu itu. Jadi ini doa, ayat ini mengajarkan kita mendoakan orang-orang yang beriman yang telah lewat. Lamun dek beriman nak dek doan pelalah-lalah sebih-sebih embo kuno jaan. Lamun sak beriman di mana ndek pacu entane do play lagu wah Islam ya udah doakan masuk itu. Paham nih? Bisa saja mengurangi siksaan orang tersebut atau mengangkat derajat orang tersebut. Tetap nono tersiksa, cuma kan dikurangi mungkin. Itu pemikirannya begitu. Atau orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah. Paham nih? Gak doan dengan sa mati-mati telang senu. Untuk apa? Ya manfaat kita ini masih hidup di atas dunia untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ngerti menen? Selapu papu balok embi doa nenu. Hayya wah mati-mati, saya hidup pindah doa. Kenapa? Itu manfaat kita yang masih hidup di atas dunia kepada orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Dengar nih. Al-Quran mengatakan begitu. Nah, penting yang beriman ya. Sabaquna bil iman, yaitu yang sudah lebih dulu beriman itu. Lamun nanti beriman ya tiap malesuk doa dengan kafir dia sedak embok doang. Paham nih? Sak beriman sak Islam. Yang Islam itu yang wajib kita doakan. Nah itu dia. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini. Apa katanya di sini itu dikatakan? Qala wasakata anasu an jawabi riayatan laha. Dan Sayyidina Anas itu disebut Sayyidina Anas itu diam untuk menjawab pertanyaan Siti Fatimah yang mengatakan, ya Anasu atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turaba. Teduk Sayyidina Anas. Walisana halihi yaqulu, yaitu lisan hal keadaan Sayyidina Anas itu mengatakan lam tatif ampusuna, jiwa-jiwa perasaan-perasaan kami ini tidak baik dengan itu. Illa ana qaharna ala fi'lihi imtithalan li amrihi, kecuali kami ini terpaksa, cara bahasa sederhana, melakukannya, menjalankan perintahnya. Artinya ndik maidap na taburan apa arana nun tanah nun, wah kelelahan gaya
Nabi Muhammad di masa hidupnya memperjuangkan agama ini dengan luar biasa, diambil oleh Allah dengan penderitaan yang luar biasa. Masya Allah. Mai idap mak polo antana aduh. Nah itu seolah-olah seperti itulah. Nah sehingga waruya annaha ansyadat, yaitu Siti Fatimah mengatakan, madza ala man syamma turbata ahmada ala yasummu madaz zamani gawaliya sabbat alayya masaibu law annaha sabbat alal ayami adna layaliya. Artinya ini kesedihan, bentuk daripada kesedihan daripada Siti Fatimah. Masya Allah ya, merasakan kepedihan yang luar biasa, mendalam sampai tidak terukur dengan benua, itulah kira-kira dengan lautan, saking sedihnya itu. Ini kenapa ada di bab apa nih, bab sabar, karena Siti Fatimah saat itu mendapatkan musibah. Apa musibahnya? Ditinggal meninggal dunia oleh bapaknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keluar bahasa-bahasa yang menyedihkan, bahasa-bahasa yang membuat beliau sangat sedih dengan keadaan itu. Semarak sak baru-baru senulah yang sudah lewat itu. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dan tetap mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan juga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dunia ini mau jadi nabi, rasul, wali, meninggal dunia semua. Mau jadi nabi, rasul, wali, ulama, semua meninggal dunia. Semua meninggal dunia. Kenapa? Karena tentu nak hidup, tapi hidupnya di alam barzakh, sudah tidak hidup dengan kita lagi. Kita berharap setelah kita mati ya hidupnya bersama beliau-beliau itu. Sekarang kita tidak bersama Nabi, tidak bersama para wali-wali, ya setelah meninggal dunia kita berharap hidup bersama beliau-beliau itu. Bercerita tentang kenikmatan dengan Allah, kenikmatan bersama Allah, Masya Allah luar biasa ya. Itu paham nih? Mungkin sekarang kita tidak bersama beliau-beliau itu, orang-orang mulia-mulia itu, isi tidak diri karena kita terlalu sibuk dengan yang lain. Ya kita berharap di atas dunia, di akhirat nanti kita hidup bersama beliau. Ya ampun tersuruh ya solah-solah hantane hidup ilek gumi seni, solah-solah gawe, solah-solah pegawaian seni. Dendek esa hanya dunia saja diurus. Tidak akan selesai dunia ini. Dunia ini tidak akan selesai. Seandainya pun kita mendapatkan semuanya juga untuk apa? Toh pada ujung-ujung akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Maka jaga diri baik-baik, jadi orang baik. Biasa wah barang anu dek santer-santer lalu nu hidup harus meni arah antap lo hidup melapah mangan gama tuh. Paham no? Lapah mangan. Nah itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita
bersama orang-orang yang alim soleh dari dunia sampai akhirat. Wa an Abi Zaidin lah, wah jam setengah siwa ni pacu tak gati dah ni ngonek tidak mengaji ni lebih sejam dengan ngaji ni. Masya Allah. Wa an Abi Zaidin Usamah bin Zaidin ibni Harithata maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma. Masya Allah, Masya Allah. Nanti kita lanjutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.